Jumpa lagi dengan saya, masih di rumpun kuliah makroekonomi dengan topik yang keempat adalah uang, tingkat harga, dan inflasi. Pada topik tiga sebelumnya, kita sudah eh, menyepakati bahwa investasi itu sangat penting. Dengan investasi itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi, kita akan menjadi negara maju. Nah, sekarang kita lihat, dengan kita menabung lalu kita mendapatkan investasi, sebetulnya yang ditabung itu tidak lain tidak bukan adalah uang. Di mana uang itu merupakan alat transaksi yang sah yang diakui oleh Bank Indonesia dan badan-badan keuangan bangsa ini. Sekarang kita mau lihat, kita juga tahu bahwa kurs atau mata uang bangsa kita ini adalah rupiah. Cuma sangat disayangkan apabila kita mengacu kepada perdagangan dunia, di mana notabene-nya kita mesti bertransaksi dengan US dollar, dan kita ketahui sekarang satu US dollar itu dengan harga hampir 15.000, itu sebetulnya memberikan apa ya, uh, plus minus bagi bangsa Indonesia. Plusnya apa? Ketika mereka ingin mengekspor produk-produk lokal, maka mereka akan mendapatkan profit yang tinggi selain dengan menjual produknya, juga dengan perbedaan kurs yang ada. Oke, yang tadinya misalnya dia memproduksi dengan harga 14.000, dia jual dengan 15.000. Tapi sayangnya, ketika bangsa ini lebih banyak mengimpor, begitu juga kita akan mengalami kerugian dua kali. Kerugian waktu membeli produk dan jasanya, dan kerugian menanggung beban melemahnya mata uang kita. Coba kita bayangkan dari 13.000 ke 15.000. Jadi dengan demikian, untuk mengatasi hal ini, marilah kita sama-sama dengan pemerintah untuk yang paling dekat adalah mencintai produk lokal. Dengan kita mencintai produk lokal, artinya kita tidak membebani untuk membeli mata uang US dollar dalam bertransaksi di dunia ini. Dengan demikian, kita akan berharap lebih besar ekspor ketimbang impor. Atau pada gilirannya, maka mata uang rupiah kita itu akan stabil. Kalau stabil, semua sektor tertolong. Sektor UKM, sektor menengah, sektor besar, semua industri tertolong. Industri uh, bahan bakar minyak bumi, industri gas, industri properti, industri pasar modal. Dengan demikian, itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi bangsa kita. Oke, sekarang kita lihat dengan tingkat harga. Tingkat harga, tingkat harga itu juga berasal dari kapitalisasi uang. Jadi semakin banyak uang yang kita butuhkan, maka semakin tinggi tingkat harga. Contohnya begini, pada waktu tahun 1990, itu banyak masyarakat umat Muslim di Indonesia itu naik haji dengan angka cuma kalau tidak salah itu di bawah 10 juta. Tapi sekarang naik haji itu sudah mempunyai angka lebih dari 30 juta. Nah, artinya apa? Terjadi tingkat harga yang signifikan antara tahun 90 dengan tahun 2018. Padahal kalau kita lihat pada negara-negara maju, hal itu tidak terjadi. Pernah saya melihat suatu fenomena tahun 90, itu harga mobil, kita ambil BMW lah. Harga mobil BMW di Amerika itu 30.000 US, ya. Pada waktu itu dolar, 1 dolar sama dengan 3.000 rupiah, dengan notabene harga 90 juta, ya. Nah, dengan naiknya US dollar sekarang itu
tapi harga mobil BMW di Amerika itu masih 30.000. Artinya tingkat harga mobil BMW di Amerika itu tidak naik signifikan. Dengan kata lain, bangsa Amerika itu bisa menstabilkan mata uang mereka. Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih terjadi tingkat harga dari waktu ke waktu. Itu tidak lain tidak bukan adalah pertama bagaimana intensitas ya, bagaimana intensitas pemakaian mata uang asing terhadap perekonomian di dalam bangsa itu. Semakin dia banyak memakai mata uang asing, maka tingkat harganya itu akan naik. Kenapa demikian? Karena mata uang asing kita tidak dapat mengendalikannya. Yang kita dapat mengendalikannya hanya mata uang kita. Itu pun kita masih terbentur dengan hambatan-hambatan keadaan keuangan kita. Seperti kayak misalnya bulan lalu ketika rupiah mengalami pelemahan, Bank Indonesia melakukan intervensi, tapi sayangnya intervensi itu juga dengan keterbatasan uang yang ada di dalam bangsa kita ini. Sehingga sekali lagi kemerosotan mata uang kita itu tidak dapat terbendung. Nah, oleh karena itu, marilah kita juga ikut menggalakkan pemerintah dalam penggunaan mata uang lokal sebesar-besarnya. Yang kita ketahui itu di dunia oil company atau di dunia industri minyak, pemerintah sudah mewajibkan untuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi apapun. Baik penggajian pegawainya, penggajian direksinya, transaksi pembelian bahan bakunya, transaksi transportasinya. Dengan demikian itu sudah menolong bangsa kita untuk memakai mata uang lokal. Nah, ketika mata uang lokal ini sudah dipakai, maka kita sekarang akan melihat inflasi. Bagaimana inflasi di bangsa kita ini? Alhamdulillah, 2 tahun belakangan ini, inflasi di Indonesia ini sudah cukup terkendali. Di mana kita ketahui dari tahun 2017 tahun 2018 itu inflasi hanya 3% dan 4%. Ini tidak lain tidak bukan adalah karena infrastruktur sudah mempunyai arti yang signifikan. Jadi kalau dulu misalnya kita membawa bahan pokok dari anggaplah dari Cipanas ya, menghasilkan sayur-sayuran atau buah-buahan ke Tegal membutuhkan waktu 10 jam, tapi dengan adanya Cipali ini itu hanya membutuhkan waktu 3 jam. Dengan demikian itu udah salah satu cara menekan biaya inflasi. Nah, kemudian kita lihat lagi dengan timbulnya startup bisnis yang yang menguasai kehidupan hajat kehidupan hajat orang banyak seperti Tokopedia, kemudian seperti apa Bukalapak, kemudian seperti Gojek, itu mau tidak mau, ya suka tidak suka, itu masyarakat itu beralih, shifting dari dunia offline ke dunia online. Nah ini juga yang menyebabkan inflasi itu rendah. Walaupun tidak dipungkiri ada juga sisi negatifnya di mana banyak toko-toko offline itu yang mengalami kebangkrutan. Tapi saya yakin dengan adanya shifting atau terjadinya pergeseran ini, pada suatu saat itu akan mencapai keseimbangan. Di mana keseimbangannya itu akan menuju kepada inflasi yang stabil. Setelah inflasi yang stabil inilah, maka kita akan dapat mengatur pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena apa? Inflasi itu kalau bagi bank itu adalah modal yang terbesar dalam menentukan suku bunga. Di mana kalau inflasi besar, maka suku bunga akan tinggi. Suku bunga akan tinggi, maka dunia usaha akan lemah.
Tapi kalau inflasi rendah, suku bunga akan rendah, maka dunia usaha juga akan menggeliat. Oleh sebab itu, marilah sekali lagi kita dorong dunia usaha sehingga pemerintah itu juga dapat melihat bahwa dengan dunia usaha tinggi, maka ada nanti niat pemerintah untuk menjaga kestabilan inflasi, kemudian juga menjaga kestabilan suku bunga, sehingga sampai kapanpun dunia usaha juga akan selalu berkembang di Indonesia setelah kita dapatkan inflasi yang stabil. Demikianlah topik yang keempat yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih.